Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar teman-teman semua? Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kompas. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siva Kolbia Akmala dari Ambalan Al-Fatih El Nizura Gudep 15161-15162 Pangkalan SMA Negeri 1 Wanasari. Pengertian kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah mata angin. Prinsip kerja kompas berupa anak panah penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Fungsi utama kompas adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah. Selain itu, kompas digunakan untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Kompas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kompas analog dan kompas digital. Jenis-jenis kompas. 1. Kompas analog. Kompas analog adalah kompas yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk oleh para anggota pramuka. Penggunaan kompas analog secara manual, yaitu dengan menyelaraskan jarum kompas yang terdapat di dalamnya. Kompas analog terdiri atas beberapa jenis, antara lain: A. Kompas lensa. Kompas lensa yaitu kompas yang dilengkapi dengan lensa bikonkave yang berfungsi untuk mempermudah dalam pembacaannya. Umumnya, kompas lensa berbentuk sederhana, ringan, dan berharga murah. Namun kekurangan dari kompas ini adalah kurang akuratnya validitas pengukuran besar sudutnya. B. Kompas bidik atau kompas prisma. Kompas bidik sering disebut juga sebagai kompas prisma, yaitu kompas yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada sebuah medan atau bentang alam sebenarnya untuk diproyeksikan dalam peta. Jenis kompas ini yang sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan alam, termasuk juga di dalamnya kegiatan kepramukaan. C. Kompas orientering atau kompas silva, yaitu kompas yang digunakan dalam orientasi atau perhitungan dan pembacaan peta secara langsung. Kompas ini umumnya memiliki badan atau wadah transparan untuk memudahkan pembacaan terhadap peta yang ditaruh di bawahnya. Kompas digital. Kompas digital adalah kompas yang bekerja secara digital. Jenis ini biasanya disertakan sebagai sistem navigasi dalam dunia robotika atau dalam gadget-gadget elektronik. C. Bagian-bagian kompas. Bagian-bagian kompas yang akan dipelajari dalam hal ini adalah bagian-bagian pada kompas bidik, karena kompas ini merupakan kompas yang paling umum dipergunakan dalam kegiatan kepramukaan. Bagian-bagian dalam kompas bidik antara lain: 1. Dial, permukaan tempat angka dan huruf. Pada dial terdapat satuan derajat mulai dari 0 derajat, 360 derajat, dan huruf N, North, E, East, W, Width, dan S, South. 2. Tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat, dapat diputar. 3. Visir, lubang dengan kawat halus pembidik sasaran. 4. Kaca pembesar, untuk melihat derajat kompas. 5. Jarum petunjuk, selalu menunjuk utara magnet. 6. Alat penggantung, tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. D. Cara menggunakan kompas bidik. Cara menggunakan kompas bidik secara sederhana adalah sebagai berikut. 1. Letakkan kompas pada permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak, maka jarum kompas akan menunjuk arah utara magnet. 2. Bidik sasaran dengan menggunakan visir melalui celah kaca pembesar. Setelah itu, miringkan kaca pembesar kira-kira bersudut 50 derajat dengan kaca dial. 3. Jika visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. 4. Jika sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat. Sebelum menuju sasaran, tetapkan terlebih dahulu titik sasaran sepanjang 30 derajat. Carilah sebuah benda yang menonjol atau tinggi di antara benda-benda lain di sekitarnya. Karena rute 30 derajat tidak selalu datar atau kering, kadang-kadang terpecah-pecah. Di tempat itu, kita melambung keluar dari rute dengan tidak kehilangan jalur menuju 30 derajat.
5. Sebelum bergerak ke arah sasaran bidik, perlu ditetapkan terlebih dahulu sasaran balim, batch azimuth atau batch rating, agar tidak dapat kembali ke pangkalan jika tersesat dalam perjalanan. Untuk menentukan sasaran balik, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. 6. Jika sasaran kurang dari 180 derajat, sama dengan ditambah 180 derajat. Contoh, 30 derajat, sasaran baliknya adalah 30 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 210 derajat. 7. Jika sasaran lebih dari 1800 sama dengan dikurangi 180 derajat. Contoh, 240 derajat, sasaran baliknya adalah 240 derajat, 180 derajat sama dengan 60 derajat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.